Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, saudara sekalian? Semoga selalu sehat dan selalu semangat di tengah pandemi ini ya. Baik, kita lanjutkan perkuliahan Silvio Hutan Alam. Kali ini kita akan membahas mengenai perbanyakan vegetatif untuk jenis niagawi, khususnya Dipterocarpaceae ranti ya. Nah, kemarin setelah membahas mengenai perbanyakan generatif dengan biji, dengan cabutan, maka kali ini kita membahas vegetatif. Ya, sebagaimana kita sampaikan di awal bahwa pengadaan bibit di IUPHK Hutan Alam atau HPH itu sangat penting, khususnya bibit niagawi, dan dalam jumlah yang cukup banyak dengan kualitas yang baik untuk kegiatan enrichment planting, terutama bengkayaan maupun kegiatan rehabilitasi. Di bengkayaan itu biasanya jumlahnya tidak begitu banyak per hektarnya ya, untuk menambah permudahan. Sementara rehabilitasi itu di lahan-lahan yang kosong, misalnya di TPK, bekas TPK, dan seterusnya. Sehingga kalau dikalikan dengan tebangan dalam suatu HPH, ya jumlahnya menjadi besar. Nah, mengapa pengadaan bibit vegetatif ini penting? Karena kita sudah sampaikan bahwa ada beberapa kelemahan atau kekurangan pengadaan bibit secara generatif. Yang pertama ini, produksi biji untuk jenis Dipterocarpaceae itu terbatas, panen rayanya setiap 4 tahun. Sehingga kemarin kami sampaikan tahun kedua, 3, dan 4 sebagian mengandalkan dari cabutan. Namun demikian, tahun ketiga dan keempat biasanya kualitas cabutannya juga sudah mulai menurun karena umurnya yang sudah tua, dan seterusnya. Jumlahnya juga sudah menurun. Yang kedua, biji itu bersifat rekalsitran, mudah berkecambah, sehingga kalau tidak segera diambil, kecambah di lapangan. Tentu saja keberhasilan di persemaiannya kalau dari cabutan menjadi lebih kecil dibandingkan dengan dari biji. Kemudian selain itu, biji juga disukai binatang sehingga mudah rusak. Dari anakan alam banyak kelemahan kemarin, di samping umurnya berbeda-beda, kualitasnya juga tidak seragam, jumlahnya juga tidak menentu, kemudian pemeliharaannya juga cukup memerlukan perhatian. Yang terakhir, kualitas pohon induknya tidak merata, sehingga dari dasar inilah maka pengadaan bibit secara vegetatif itu tetap diperlukan di hutan alam. Nah, sebagaimana pembiakan vegetatif untuk jenis yang lain yang kita tahu bahwa memang keuntungan pembiakan vegetatif ini dibandingkan dengan pembiakan generatif adalah keturunan atau hasil semainya ini akan identik dengan induknya, fotokopi begitu ya, akan mewarisi sifat genetiknya dan sifat fenotipnya. Jadi kalau sumber materi vegetatifnya berasal dari pohon yang bagus, maka anakannya juga akan bagus. Kalau sumbernya jelek, anakannya akan jelek. Tentu saja yang digunakan untuk pembiakan vegetatif seperti stek pucuk dan seterusnya ini dari pohon induk yang bagus ya. Nah, untuk menjamin tersedianya materi, dalam hal ini stek, jadi kalau di meranti ini kita menggunakan stek pucuk ya,
Untuk menjamin ketersediaan materi stek pucuk, maka harus tersedia kebun pangkas seperti di Jati, seperti di jenis yang lain, kasia di tanaman dan seterusnya. Nah, secara mengenai stek pucuk, segala ini berlaku umum. Keberhasilan pembuatan bibit dari stek pucuk ada beberapa hal yang mempengaruhi. Yang pertama, faktor dalam atau genetik, dari mana stek pucuk itu berasal. Kalau genetiknya baik, maka keberhasilannya juga akan tinggi. Kemudian faktor luar, yaitu lingkungan ya, terutama suhu, kelembapan, cahaya, media, pupuk, dan hormon. Ini bisa kita kendalikan atau bisa kita manipulasi dengan berbagai perlakuan, nanti kita akan jelaskan di belakang, misalnya sungkup, misalnya naungan, dan seterusnya. Kemudian fasilitas persemaian, apakah dengan konvensional atau yang lebih modern. Dan yang terakhir adalah SDM yang terampil juga sangat mempengaruhi keberhasilan stek pucuk. Selain teknologi, juga SDM-nya juga harus mampu melakukan operasional pembuatan semai dari stek pucuk ini. Baik, yang pertama, tahapan awal dalam pembuatan bibit secara vegetatif stek pucuk itu, kita harus berbicara mengenai kebun pangkas dulu ya. Nah, kebun pangkas ini ada beberapa hal. Yang pertama, tentu saja sebaiknya dibangun di dekat atau di dalam areal persemaian, karena selain arealnya datar di persemaian itu ya. Dan yang paling utama adalah bahan stek dapat langsung ditangani. Jadi kalau setelah pangkas, pucuknya langsung segera ditangani, ditanam. Bayangkan kalau kebun pangkas ini jauh terpisah dengan areal persemaian, makanya menjadi kesulitan tersendiri, risiko kematian pucuknya tinggi. Kemudian sebaiknya di bawah naungan tegakan meranti dengan intensitas 50%, atau bisa di bawah naungan buatan seperti paranet ini. Kenapa disarankan di bawah naungan meranti? Karena kalau seperti ini kan selain jenisnya itu semi toleran ya, ini butuh naungan baik di naungan meranti pohon maupun di paranet. Kalau di bawah naungan itu, kalau naungan meranti pohon besar induk itu ya, pohon-pohon meranti itu, keuntungannya adalah dia memiliki sumber mikoriza alami, sehingga sangat menguntungkan bagi indukan kebun pangkas ini untuk mendapatkan mikoriza dari akar-akar pohon yang besar ini. Kita tahu kemarin mikoriza adalah jenis jamur ya, yang berasosiasi dengan akar Dipterocarpaceae. Dia sangat baik untuk menambah unsur hara, fosfor, ingin sangat menguntungkan. Kemudian ada juga alternatif yang lain kalau tidak ditanam langsung di lapangan, yaitu dengan polybag, semacam mini cutting begitu ya. Ini lebih portable, polybag besar. Ini contohnya kalau naungan di bawah pohon, ilustrasinya seperti ini. Kalau di paranet, ilustrasinya seperti ini. Nah, kebun pangkas tadi kita singgung ada dua tipe yang di meranti ya. Ada yang permanen atau ditanam di tanah seperti ini, dua gambar di atas, dan ada yang portable polybag. Artinya ini adalah pilihan saja, ini masalah pilihan. Ada 4 perbedaan atau 5 perbedaan yang prinsip di antara dua metode pembuatan kebun pangkas ini. Yang pertama mengenai pengaturan ruang. Tentu saja yang dengan polybag ini lebih fleksibel dan
jauh lebih bisa efisien ya, bisa dipindah-pindah, jaraknya bisa direnggangkan, bisa disempitkan dan seterusnya, sementara yang ini tidak, sehingga lebih fleksibel. Kemudian manajemen unsur hara ini juga lebih efisien, kita memupuk bisa fokus di masing-masing induk ini, contohnya polybag dibandingkan dengan kalau ditanam langsung di tanah. Kita memupuk maka akan ada yang terlindi, akan ada yang termakan akar pohon lain yang kita tidak tahu dalam tanah, seterusnya. Pengairan juga sama, ini masalah efisiensi, jauh lebih efisien apabila ditanam di polybag seperti ini. Kemudian peremajaan juga sama, kalau ingin peremajaan artinya mengganti induk, kalau ini ya harus memangkas atau membongkar tanaman, kalau ini tidak, tinggal ganti, oh ada yang mati, ada yang produksinya jelek, tinggal diganti salah satu atau beberapa, lebih mudah. Tetapi yang di tanah ini memiliki kelebihan yang lain, yaitu produksinya, karena akarnya jauh lebih kuat, mencari makan juga lebih luas, tidak terbatas di polybag, maka relatif produksi stek pucuknya untuk kebun pangkas yang permanen ditanam di tanah itu relatif lebih banyak, lebih tinggi produksinya dibanding dengan yang portable ini. Itulah beberapa perbedaan prinsip dari kebun pangkas permanen maupun kebun pangkas yang portable. Nah, mengenai sumber materi indukan kebun pangkas, tentu saja kita tidak akan mensetek materi yang asal-asalan. Paling tidak, kalau di hutan alam itu kebun pangkas berasal dari pohon plus. Kalau di jati itu sudah betul-betul dari indukan yang teruji secara genetik melalui uji klon, uji keturunan yang berlapis dan seterusnya. Tapi untuk di hutan alam meranti, karena program pemeliharaan ini belum berjalan begitu jauh, maka paling tidak berasal dari pohon plus, di mana pohon plus itu kalau di lapangan biasanya overdominan. Masih ingat ya kemarin pembahasan di generatif, bagaimana cara mencari pohon induk. Ini sama, di pohon induk yang ditemukan itu bisa menghasilkan biji sekaligus sebagai sumber indukan untuk pohon kebun pangkas. Itu overdominan, diameter besar, batang lurus tidak cacat, sampai dengan 60% tinggi total, BC 60%, cabangan horizontal, tidak kena penyakit ini yang kemarin. Kemudian materi yang ditanam untuk kebun pangkas, jadi bahan awalnya kebun pangkas itu boleh dari generatif maupun boleh dari vegetatif, boleh-boleh saja. Yang penting dipastikan asalnya dari pohon plus. Lalu kegiatan apa saja yang ada di kebun pangkas? Ya, ini ada beberapa kegiatan pemeliharaan. Yang pertama, penyiangan dan pendangiran ini wajib, harus selalu bersih, karena ya untuk meningkatkan atau menjaga produktivitas kebun pangkas, dalam hal ini tunas-tunasnya agar tumbuhnya bagus, harus didangir. Di persaingan mendapatkan makanan itu tidak diganggu oleh gulma-gulma, harus selalu dibersihkan. Kemudian disiram, ini wajib disiram. Kalau pada saat nanam awal disiram setiap hari, jadi kan ini sama dengan semai ya, ditanam dulu sampai 2 minggu pertama, disiram terus, nanti kalau sudah bertahan intensitas penyiramannya dikurangi. Jadi kebun pangkas ini kita pertahankan pendek ya, namanya juga kebun pangkas, dipangkas terus. Meskipun umurnya sudah 3-4 tahun, tapi nanti akan tetap ukurannya pendek seperti ini. Kemudian dilakukan penyulaman apabila diperlukan untuk indukan yang sudah mati atau terkena hama penyakit. Nah, ini tadi bedanya kalau di
polybag tinggal diganti. Kalau ditanam seperti ini harus dibongkar dulu, ditanam lagi. Kemudian ada namanya pemangkasan pemeliharaan. Jadi memangkas kebun pangkas itu tidak hanya pada saat mengambil materi untuk produksi stek pucuk, tidak, tetapi ada pemangkasan pemeliharaan. Kegiatannya sama, memangkas tunas-tunas pucuk ini, tapi tidak untuk ditanam, hanya dibuang saja, pangkas buang. Tujuannya apa? Untuk merangsang tunas baru tumbuh dan membuang bagian tanaman yang mati. Maksudnya begini, jadi kalau ada satu batang, satu cabang, kita pangkas, dia akan tumbuh menjadi 2. Kita pangkas lagi akan tumbuh menjadi 4 dan kelipatannya, sehingga kita harus rutin melakukan pangkas buang pemeliharaan ini. Paling tidak 2 bulan sekali. Kemudian yang terakhir, kegiatan yang lain, yaitu peremajaan. Dipangkas 40 cm dari permukaan tanah. Jadi peremajaan itu bisa dilakukan dengan mengganti tanaman atau dengan memangkas lagi. Jadi sudah banyak, misalnya ini ya, sudah 5-6 tahun cabangnya sudah banyak, tapi kualitas pucuknya menurun, artinya kalau disemai di stek pucuk kok keberhasilannya menurun, maka perlu diremajakan lagi dengan cara dipangkas. Ingat bahwa jaringan tanaman itu semakin mendekati tanah itu semakin mudah secara fisiologis, sehingga untuk meremajakan cukup memangkas. Paham ya di sini? Jadi ini juga prinsip ini, kalau untuk mendapatkan jaringan yang lebih mudah untuk tanaman kayu, maka kita mencari materi vegetatif yang sedekat mungkin dengan tanah dipangkas, kebun pangkas. Tapi kalau untuk tanaman buah, kita justru kebalikannya, harus mencari jaringan yang tua. Berarti kita naik ke ujung ranting, kita cangkok atau kita stek pucuk dan seterusnya. Begitu ditanam, maka akan segera berbuah. Itu kalau untuk tanaman buah. Karena ini konteksnya tanaman berkayu, maka peremajaan ini perlu dilakukan. Oh iya, satu lagi ada pemupukan. Tentu saja pemupukan juga penting dalam kebun pangkas ini. Kemudian media yang baik untuk vegetatif ini, atau stek pucuk ini, beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, untuk media padat biasanya yang digunakan pasir, skam, kalau di lapangan ada akar pakis, gambut, vermikulit. Tahu ya, vermikulit itu ya, serpihan-serpihan dari mika, dari asbes, yang lain-lain, partikel ukurannya kecil, kemudian atau campuran diantaranya. Kemudian kalau media cair bisa air yang steril. Nah, syaratnya kalau yang media padat khususnya ini memiliki aerasi yang baik. Anda lihat di sini aerasinya baik ya, pasir. Jadi bayangkan ya, skam, pori-porinya bagus, akar pakis, gambut, vermikulit, dan seterusnya. Tidak ada dari Lampung itu, tidak ada. Bahkan topsoil saja jarang digunakan untuk, kalau bisa tidak, karena yang penting dia tidak perlu unsur hara, yang penting belum perlu unsur hara ya, yang penting ini dulu aerasinya bagus, tapi mampu menjaga kelembapan, tidak menggenang airnya, kemudian dapat menahan berdirinya stek, terlalu lembek juga tidak bagus, dapat mendukung perkembangan akar, mempunyai pH yang cenderung sedikit asam ya, kayaknya mendekati netral, kemudian bebas dari hama penyakit, harus steril. Ini penting dalam rangka mendapatkan media untuk stek pucuk induksi akar ya.
diet pengakaran stek pucuk agar steril. Ada ini contoh sterilisasi tradisional atau manual dengan menggunakan tenaga matahari, istilahnya solarisasi. Dilakukan dengan dijemur selama 3 jam minimal di atas lantai beton, kayak jemur padi itu ya, gabah, tutup plastik transparan hingga mencapai suhu 20 derajat. Jadi lantai beton itu tugasnya untuk menyerap dan memantulkan panas, sehingga media yang ada di atasnya ini kena panas, steril, diharapkan jamur bakteri mati begitu. Kalau untuk media cair dengan sterilisasi menggunakan pemanasan matahari, prinsipnya sama, dipanaskan. Jadi caranya seperti ini, dimasukkan ke dalam tangki besar, dipanaskan, kemudian dialirkan melalui pipa-pipa, prinsipnya sama, dipanaskan. Kemudian lalu dimasukkan ke dalam bak, setelah steril dimasukkan ke dalam bak wadah, macam-macam, ada yang mika, ada yang bak dari beton seperti itu, dari kayu, macam-macam tergantung perusahaannya. Kalau yang modern di greenhouse sudah beda lagi. Nah, untuk pengambilan bahan stek, sebelah kanan ini adalah ilustrasinya ya. Pertama, tunas atau pucuk dipilih yang masih muda dan tumbuh vertikal ini ya. Kemudian batangnya sudah berkayu dengan jumlah ruas minimal 2 ruas, ini 1, 2 nya. Apa tidak satu saja ya, untuk memudahkan stek berdiri dan berakar. Juga jangan terlalu panjang, 4, 5 begitu. Resikonya justru akan proses perakarannya sulit. Jadi 2 atau 3 maksimal lah, sudah ideal berdasarkan pengalaman dan riset. Kemudian pilihlah pucuk yang berada pada kondisi dorman dengan ciri stipulannya belum terbuka, ini belum. Jadi jangan sampai nunggu daunnya bertunas dulu begitu jadi daun baru. Kalau sudah jadi daun baru, energinya nanti kalau sudah dipotong, energinya tidak untuk menumbuhkan akar tetapi untuk bagi menumbuhkan daun baru ini, sehingga rawan layu, rawan busuk dan sebagainya, akarnya nggak jadi. Kemudian pemotongan sedikit di bawah nodus di buku ini ya, di bawahnya, tepat di bawahnya, jadi jangan di buku tapi di bawahnya sedikit. Kenapa? Karena nodus nanti atau buku ini luas akan menjadi titik simpul perakaran. Akar itu akan tumbuh dari sini, bekas nodus, tahu ya di mana daun itu tumbuh itu ya. Kemudian pemotongan dilakukan dengan pisau yang tajam, agak miring. Kalau pisaunya tajam ya agar sekali potong tidak merusak batang, langsung sekali, dan miring agar bidang perakarannya luas. Kemudian daunnya dikurangi untuk mengurangi penguapan. Nah, kira-kira cara pengambilannya. Nih kira-kira gambarnya, miring potongnya. Nah, lalu setelah dipangkas, kemudian cepat-cepat dimasukkan ke wadah tadi ya, di wadah basah, jadi jangan sampai kering, pangkas langsung dimasukkan ke ember, kasih air gitu. Kemudian sebelum ditanam di media yang sudah disiapkan tadi, media yang porositasnya, aerasinya bagus tadi, kita beri hormon pertumbuhan perangsang akar. Tujuannya apa? Pertama, untuk meningkatkan kemampuan stek berakar. Yang kedua, untuk mempercepat proses pertumbuhan akar itu.
Yang ketiga, untuk meningkatkan jumlah dan kualitas akar. Kemudian untuk mengurangi keragaman jumlah dan kualitas berakaran. Ini semuanya tentang akar, tapi beda-beda. Yang ini meningkatkan kemampuan berakar, kemudian mempercepat proses berakarannya, meningkatkan jumlahnya, dan menyeragamkan akaran. Ini penting. Nah, hormon apa saja yang digunakan? IAA, IPA, NAA, rutun F. Kalau di lapangan biasanya rutun F nih, seperti ini. Biasanya rutun F yang lebih ekonomis, mudah didapatkan di pasaran. Caranya seperti ini ya, bisa dicelup, bisa dioles. Dosisnya sudah ada di masing-masing produknya, tergantung produknya apa. Kalau IPA ada komposisinya, ppm-nya. Kalau rutun F sudah ada larutan sekian gram untuk sekian liter air dan seterusnya. Nah, setelah celupkan hormon, kemudian ditanam. Setelah diberi hormon kemudian ditanam, tentu saja karena hormon itu dicelupkan di pangkal stek pucuk tadi, maka jangan sampai hormon itu hilang pada saat menancapkan di media ini, sehingga perlu dilubangi dulu dengan kayu medianya sedalam nanti perakaran atau sedalam stek pucuk yang akan ditanam. Kemudian masukkan stek sedalam satu ruas atau biasanya setengah panjang stek. Kemudian lubang ditutup dengan hati-hati menggunakan jari, ditekan gitu ya, kanan kirinya seperti ini. Saya kira tidak sulit karena medianya juga sangat lunak, sehingga mudah dalam penutupan ini. Kemudian kalau ini contohnya menggunakan kontainer ya, kalau tidak menggunakan kontainer di media yang belum di wadah begitu, jarak tanamnya dibuat sedekat mungkin tetapi jangan bersentuhan. Kenapa sedekat mungkin? Ya biar muat banyak, biar efisien. Tapi jangan sampai bersentuhan agar tidak terlalu lembab. Kemudian disiram menggunakan sprayer kalau manual. Kalau di greenhouse yang sudah modern ya otomatis. Kemudian bak stek ditutup. Ingat ya, ini jadi bak stek ini masih di bawah naungan ya, sudah ditutup tapi masih di bawah naungan. Anda bisa lihat dalam bangunan ini. Ya, ini seperti ini, dilubang dulu, dimasukkan. Ilustrasinya seperti ini. Nah, lalu apa saja yang dilakukan pada saat induksi akar atau media perakaran? Ya, di dalam proses fase induksi akar ini waktunya bermacam-macam, minimal 4 minggu sampai 12 minggu, 1 sampai 3 bulan. Tergantung jenisnya, meranti apa, tergantung bahan tanamannya, sudah tua atau belum, dari bagus atau tidak, dan tekniknya. Medianya berbeda, mungkin hormonnya berbeda, itu menentukan, tapi paling tidak 1 sampai 3 bulan, ini macam-macam waktunya. Kemudian di dalam induksi akar ini dilakukan pemeliharaan, menjaga kebersihan agar tidak terlalu lembab, tidak ada penyakit dan seterusnya. Menjaga kelembaban, harus selalu rutin disiram dengan disemprot itu ya. Kelembabannya dijaga di atas 70% dengan suhunya 25 sampai 30, 28 sampai 35 derajat, rata-rata 30 lah. Jaga seperti ini, jangan, biasanya dikasih termometer dan hygrometer untuk mengecek kelembaban. Kalau udah terlalu panas ya dibuka sedikit agar sirkulasinya keluar, udaranya keluar, atau disemprot. Kemudian diperiksa seminggu sekali ketukan udaranya seperti ini.
Kemudian bila perlu, kalau ada tanda-tanda gejala jamur, bila perlu disemprot dengan fungisida untuk meminimalkan jamur. Juga tricky ini, satu sisi harus tetap lembab, tetap hangat, tapi tidak boleh ada jamurnya. Nah, ini menjadi tricky di sini. Kalau terlalu lembab, tidak steril, ada jamurnya. Kalau agak kering sedikit, layu nanti. Penting. Nah, ini ada ragam bedeng induksi akar. Ada yang teknologi mutakhir, ada yang masih tradisional. Masih banyak yang menggunakan seperti ini di hutan alam. Ini yang dikembangkan oleh Komatsu kerjasama dengan Kementerian Kehutanan, Litbang, dengan metode pengkabutan. Ada singkatannya nih, KOFCO, KOFFCO, Komatsu Forda Fogging Cooling System, Fog Cooling System. Jadi kerjasama antara perusahaan Komatsu dan Forda. Forda itu bahasa Inggrisnya Litbang, Kementerian Kehutanan, untuk membangun greenhouse dengan sistem pengkabutan untuk penyiraman, pendinginan suhu, ya menjaga kelembapan dan suhu dalam ruangan untuk stek pucuk KOFCO. Sementara ini adalah teknologi manualnya, di dalam sungkup, di bawah paranet, di dalam sungkup juga sama. Nah, lalu secara umum ada beberapa hal atau masalah yang ada di bedeng induksi akar, dan ada beberapa cara penyelesaiannya. Yang pertama, biasanya terjadi stek itu menguburkan daun. Ini karena bisa terlalu basah kantong plastiknya ketika penguburan stek, sehingga begitu ditanam stres, habis terlalu basah, kemudian di dalam sungkup kurang lembab, ini stres, ini menguburkan daun. Kemudian terlalu panas dalam perjalanan, ini juga bisa menyebabkan layu. Terlalu lama disimpan sebelum dikerjakan, tidak segera disimpan, ini layu, ini kering, bukan daun. Terkena sinar matahari langsung pucuknya, dan kekurangan cahaya. Terlalu panas kena matahari juga kering. Kekurangan cahaya selama di bak stek atau induksi akar juga bisa menyebabkan menguburkan daun. Jadi harus dijaga betul. Yang kedua, pangkal stek busuk, nggak bisa berakar. Biasanya terjadi karena media terlalu basah, terlalu lembab, penyiramannya mungkin terlalu tinggi, atau tidak dicek, jaraknya mungkin terlalu dekat, atau medianya yang tidak bisa menjaga aerasi dengan baik, terlalu basah, ini busuk nih. Kemudian aerasinya tidak baik, nah tadi media ya. Kemudian kena jamur, sehingga perlu diberikan fungisida atau media diganti. Dan batang rusak karena dipotong. Ini kalau pisau gunting steknya tidak tajam, bisa merusak batang. Tadi saya sampaikan pemotongan pangkal batang untuk stek pucuk itu miring dan dengan alat yang tajam agar tidak rusak. Kalau rusak kayak gini, tidak akan berakar, dia steknya bisa busuk. Kemudian yang ketiga, kalus terbentuk pada pangkal batang. Kalus tahu ya, kalus itu ya harusnya kalau dipangkas pangkal batang untuk stek pucuknya yang tumbuh akar, ini malah nutup lagi kulitnya, kambiumnya itu ya, menutup menjadi kulit lagi. Jadi tidak tumbuh akar, malah nutup lagi kalusnya. Ini bisa diatasi dengan dipotong lagi kalusnya, pangkas lagi, celup hormon lagi, tanam lagi. Kemudian atau meningkatkan dosis hormon. Kemudian
mungkin memilih tunas atau pucuk yang ukuran daunnya lebih kecil. Pastikan dorman, kalau nggak dorman ya ini salah satunya akibatnya ini, mengambil stek pada tempat yang lebih rendah dari indukan. Ini milih yang lebih mudah lagi, tadi sedekat mungkin dengan tanah. Kemudian memangkas pohon induk atau tanaman donor di kebun pangkas, diremajakan untuk lebih mudah ya. Jadi intinya mencari jaringan yang lebih mudah sedekat mungkin dengan tanah. Kemudian memberikan naungan pada kebun pangkas. Nah, dinaungi agar tanamannya tidak terlalu cepat mengeras kayunya, tua. Kalau panas itu kan kayak hardening off gitu ya, jadi kayunya menua, jaringannya menua, keras, hingga justru sulit berakar. Salah satu manfaat naungan juga ini, mempertahankan agar jaringan jangan terlalu cepat tua. Yang keempat, stek tetap hidup tetapi akarnya tidak tumbuh. Kalau ini halus, kalau ini tidak tumbuh. Ini hampir sama, menggunakan hormon dengan dosis berbeda, kurang lebih sama ini. Ditambah dengan meningkatkan kondisi pada bak stek. Nah, setelah 1 sampai 3 bulan di dalam sungkup atau media perakaran atau fase induksi akar, maka sudah saatnya disapih. Stek tadi disapih. Kapan itu? Di samping tadi indikatornya adalah waktu, biasanya indikator fisiknya yaitu akarnya telah tumbuh mencapai 2,5 cm. Ini gambarnya, dicek dengan ciri-ciri. Kalau tidak, selain dicek langsung akarnya dicabut, ada ciri yang lain, batangnya mulai berkayu, kecoklatan, daun barunya sudah mulai tumbuh. Nah, ini tunas baru, daun-daun barunya sudah tumbuh, berarti ini bisa mengindikasikan akarnya sudah mulai tumbuh. Untuk memastikan lagi ya dicabut ini, dicek. Kemudian agar tidak merusak, meskipun medianya ini sangat porus ya, sangat remah, tapi untuk tidak merusak akar, bisa mengambil stek dari media pengakaran ini, dicongkel dengan tongkat, kemudian langsung ditampung di wadah yang diberi sedikit air agar tidak stres, agar tidak menguap dan seterusnya. Kemudian tentu saja disiapkan polybag yang berisi media. Ini media yang kali ini sudah seperti media di semai generatif ya, ada topsoilnya, ada pupuk kandangnya dan seterusnya. Prinsipnya sama, disapih dengan teknik yang sama dengan penyapihan dari biji. Dilubang dulu medianya dengan tongkat, kemudian ini dimasukkan agar jangan sampai rusak prinsipnya, dan ditutup. Kemudian tetap di bawah naungan paranet, meskipun sudah keluar dari sungkup tapi masih di bawah paranet ini 50% selama 3 bulan. Nah, ini penting. Kemudian dilakukan pemupukan, biasanya pupuk cair atau pupuk kimia juga tidak masalah, pupuk butiran atau bubuk ya. Ini biasanya pupuk daun, pupuk cair. Kemudian disiram wajib, tapi intensitasnya dikurangi bertahap. Kalau tadi di dalam sungkup itu sehari bisa 2 kali, kalau ini ya setiap hari sekali atau 2 hari sekali. Kemudian terakhir setelah 3 bulan dipindah ke open area dan dilakukan pemeliharaan sama persis dengan semai generatif. Jadi pupuk disiangi, digrading, bila perlu dijarangi jarak tanamnya. Kemudian dipelihara di open area ini 3 bulan. Jadi total yang diperlukan waktu tadi di pengakaran 3 bulan, di
sampai masih dalam sungkup di bawah paret 3 bulan, di open area 3 bulan, minimal 9 bulan waktu yang diperlukan untuk produksi snack pucuk. Oke, demikian kuliah kali ini. Semoga sehat selalu, tetap semangat, meskipun dengan segala keterbatasan tetap harus semangat. Sampai jumpa lagi di video kuliah berikutnya mengenai penanaman di hutan alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen di kolom komentar dan pertanyaan dipersilakan. Terima kasih.